Selamat siang teman-teman. Saat ini saya berada di sebuah taman di Banjarsari. Teman-teman, sekitar tahun 2006 saya mulai terbuka terhadap pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang berbeda dari apa yang sebelumnya saya yakini, gitu ya. Karena saya tumbuh sebagai dalam keluarga Muslim, pandangan-pandangan yang saya pelajari, ajaran-ajaran yang saya yakini selama itu adalah Islam. Namun kehidupan mengantarkan saya pada sebuah tahap baru dalam hidup saya, di mana saya mulai terbuka bahwa pandangan orang lain yang berbeda dari pandangan saya, pandangan yang saya yakini, bisa saja itu benar, bisa saja pandangan saya yang salah, atau bisa saja dua-duanya benar. Karena kebenaran ini adalah masalah angle, masalah sudut pandang, ya. Membunuh adalah sebuah kejahatan, tapi bagi seorang tentara di medan perang, membunuh musuh adalah sesuatu yang mendapatkan pujian, karena dia membela tanah airnya. Konsep tanah air pun kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih besar menjadi sebuah konsep yang absurd, karena bumi ini satu. Yang memberikan batasan-batasan ini negara Indonesia, ini negara Malaysia, adalah manusia. Kemudian orang kalau bertarung karena batas-batas imajiner tersebut, ya menjadi sesuatu yang absurd. Jadi kebenaran ini adalah masalah sudut pandang, dan bagaimana kita menerapkan kebenaran itu memang tergantung peran kita. Peran seorang Arjuna saat itu adalah dia harus membasmi angkara murka yang saat itu mewujud sebagai saudaranya sendiri, sepupunya sendiri, para Kurawa. Jadi ketika Arjuna berperang dan memusnahkan para Kurawa yang adalah sepupunya sendiri, dia tidak dilihat sebagai seorang pembunuh, tetapi seorang pahlawan yang menghancurkan angkara murka. Tapi saya bukan Arjuna, Anda pun bukan Arjuna. Jadi tidak bisa juga kebencian Anda pada seseorang atau satu kelompok, kemudian Anda menggunakan dalih bahwa Anda adalah Arjuna dan orang yang Anda benci adalah Kurawa yang harus Anda musnahkan. Tidak. Kurawa saat itu adalah pihak yang yang karena perilakunya yang menimbun senjata pemusnah massal yang bisa menciptakan kerusakan dalam skala masif di muka bumi, itu memang sudah sangat berpotensi untuk bisa menghancurkan dunia saat itu, yang apabila mereka tidak dicegah. Sehingga dunia ini melalui intelijensianya akan memunculkan seorang Arjuna untuk menghancurkan Kurawa. Jadi kebenaran itu pada akhirnya terbukti bahwa Arjuna berada di pihak yang benar, Kurawa berada di pihak yang batil, yang salah. Yang membuktikan adalah waktu. Tapi kalau saat itu kalau orang yang
POV-nya, point of view-nya orang yang berada di dalam perang itu, keduanya terlihat seperti perang saudara, gitu kan? Demikian juga yang terjadi saat ini. Ada orang-orang yang saya lihat memiliki pandangan-pandangan yang brilian tentang hidup, tapi terlihat berada di posisi selalu memuji-muji dan menyanjung-nyanjung pemerintah yang menurut saya kebijakan-kebijakannya sangat ngawur, terang benderang sangat ngawur, tetapi masih dibela. Padahal di lain waktu orang yang sama ini menulis tentang hal-hal yang membuat saya merasa mendapatkan informasi yang sangat berharga tentang bidang-bidang, tentang hal-hal yang sebelumnya saya tidak tahu. Tetapi apakah kemudian saya akan menghakimi mereka sebagai salah, jahat? Kesadaran saya saat ini tidak mensyaratkan saya untuk itu, tapi kesadaran saya saat ini mensyaratkan saya untuk mengambil sikap atas apa yang saya yakini, bahwa pemerintah yang zalim, pemerintah yang jelas-jelas mengambil kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang padahal itu bisa dihindari untuk tidak dilakukan, tetapi tidak dilakukan, itu ya saya harus menyampaikan kritik yang jelas, dan pihak-pihak yang mendukungnya saya harus mengambil sikap sebagai oposisi, sebagai lawan mereka, walaupun saya tetap akan respect, walaupun itu orang yang dekat dengan saya sekalipun, walaupun itu orang yang saya hormati sekalipun. Kalau dia berbeda pendapat dalam hal ini, menurut saya justru memihak pemerintah atau penguasa bukanlah pihak yang lemah, teman-teman. Dalam relasi kuasa, penguasa adalah pihak yang berkuasa, pihak yang lemah adalah rakyat. Membela penguasa berarti bukan membela yang lemah, gitu kan. Nah, saya akan mengambil sikap sebagai oposisi, namun saya akan tetap menghormati kemanusiaan mereka. Saya akan menyampaikan pendapat saya secara jelas. Kalau perlu di muka dia saya akan sampaikan. Tetapi saya tidak akan menghina dan merendahkan martabat dia sebagai manusia, karena sebagai manusia kita satu, manusia itu satu badan, gitu kan. Kalau kaki saya dicubit, yang merasa sakit ya bukan kaki saya yang merasa sakit, keseluruhan diri saya merasa sakit. Maka menghina satu orang manusia sama saja menghina seluruh manusia. Tetapi menyampaikan pendapat dan posisi secara jelas itu akan saya lakukan, walaupun kemudian akan muncul anggapan bahwa saya ini melawan atau menjadi musuh bagi mereka. Karena pertentangan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalau zaman dulu adalah pertentangannya bersifat fisik, perang. Kalau sekarang ya pertentangannya adalah pertentangan narasi, ya, kebenaran atau sudut pandang yang lebih membela semua, yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, harus saya sampaikan, walaupun itu bertentangan dengan pendapat orang-orang yang saya hormati, orang-orang yang selama ini pendapat-pendapatnya saya anggap sebagai pendapat-pendapat yang mencerahkan, wawasannya luas. Tapi ketika berbeda pendapat dan sudah menempatkan posisi pada membela yang menurut saya tidak semestinya dibela, ya saya akan menyampaikan pendapat.
Demikian teman-teman. Jadi memang dalam hidup ini kadang-kadang kita harus bisa berpelukan dengan semua hal-hal yang saling bertentangan. Sama seperti perang Mahabharata digambarkan, siang mereka berperang saling bunuh, ketika mereka masih hidup malamnya ya di tenda mereka bermain catur, pihak Pandawa dan Kurawa itu, dan mereka saling mengunjungi. Besoknya perang lagi seperti itu. Luar biasa hidup ini. Kadang-kadang kita saling mencintai, kadang-kadang saling membenci, kadang-kadang saling memuji, kadang-kadang saling memaki. Dan saya diperkenalkan terhadap sesuatu yang bertentangan itu ya sejak usia muda gitu ya, karena kemauan saya untuk menerima hal-hal yang berbeda dari apa yang selama ini saya pelajari. Demikian teman-teman sharing saya kali ini. Kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.